Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sate ayam, sate domba, itulah macam-macam sate. Yang ngejawab salam hampir semuanya alhamdulillah menirip kena hati. Sebagai rasa terima kasih kepada Allah hakikatnya dan kepada ibu-ibu semuanya, mari kita doakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngejawab salam. Yang pertama, mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Banyak rezekinya, amin. Matinya masuk surga. Yang kedua, yang jawab salam, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi punya tunggakan ke warung, yang lagi dikejar-kejar debt kolektor, mudah-mudahan cepat diberikan kemampuan oleh Allah untuk cepat melunasinya, amin. Pojok mami ini paling kencang kok. Wah, banyak aja tuh tunggakannya. Yang ketiga, yang menjawab salam, kita doakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami istri yang di rumahnya sedang bertengkar cepat akur lagi, amin. Sekarang mah yang depan, tadi mah yang belakang yang banyak tunggakan. Yang suaminya lagi kegoda lagi sama laki-laki sama perempuan lain, mudah-mudahan cepat sadar lagi, amin. Sebelah kanan saya ramai itu. Iya. Yang terakhir, yang tidak ngejawab salam, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa kita. Semoga yang tidak jawab salam suaminya kawin lagi. Aigalilah gak ada yang jawab barang begitu mah. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال أيضا
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Syaihi wa syayhuna al-mukarram wal mukarramun, para alimil ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik materi berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan iman dan Islam ini akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita, akan senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sampai maut menjemput, ajal datang menjelang, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang teguh tali agama Allah, yakni dinul Islam. Serta kalau tiba saatnya kita mati, insya Allah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Panas. Udah sama. Udah pernah makan belum? Udah. Iya enggak. Belum, jauh dari sana, belum makan nggak sih? Apa ya? Karena panas begini, saya kontrak dulu deh sama ibu-ibu, bukan sama ketua majelis taklim, saya kontraknya juga. Ibu mau yang lama apa sebentar? Wih hebat, perempuan ngomong di sini mah pengennya lama. Mau yang panjang apa yang pendek? Waduh, Gusti. Beneran ngaji pun ngaji, pikirannya kemana-mana aja ya. Mau panjang apa yang pendek? Alhamdulillah. Yang lama apa sebentar? Lama. Tapi saya dari Cilegon datang ke sini sudah ngantongin rumusnya. Saya sudah kantongin ikan sepat, ikan gabus, tidak usah pakai lele. Saya datang ke sini biar cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Betul? Ya wis balik-balik. Ya, mah. Allah garis. Kenapa demikian, Bu? Ibu, jangan khawatir. Jangan-jangan duduk kita di tempat ini, kipas-kipas kita di tempat ini, kerudung ibu yang dipakai sekarang saat ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa apa Pak Ustaz? Betul. Kenapa demikian? Allah katakan, ini makanya nggak usah lama-lama itu begitu, lebih cepat, lebih bagus. Ibu, Allah melalui Rasulnya katakan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Waduh, era aing mare ngaji di dieu mah paralinter itu ibuna. Allah sudah katakan melalui Rasulnya, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau datang ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya itu panas tahan sedikit, nggak bakal kok sampai jam 2 mah enggak. Ya, enggak bakal. Pak Ustaz, apa semua orang yang datang ke tempat seperti ini akan mendapatkan kemudahan dari Allah? Insya Allah. Yang penting niat yang ada di dalam hatinya. Kan Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Satu persoalan itu tergantung. Ibu pergi ke masjid pakai sendal jelek, kata Pak Ustadz katanya kalau itu tuh harus buang yang jelek, ambil yang bagus. Datang ke masjid jadi pahala tidak? Tidak. Kalau baliknya ngambil sendal yang bagus. Makanya datang ke majelis taklim, ke tempat pengajian, ke majelis ilmu pun sama, tergantung dengan niatnya. Kalau ibu-ibu niatnya bagus, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada gitu Pak Ustadz, kalau orang datang ke tempat pengajian niatnya bukan mau ngaji atau mau taklim? Ada Bu, jangan salah. Lamun cek orang Sunda mah jelema nu datang nu dongkap ka majelis taklim itu katingalina we hungkul arek taklim. Padahal niat dina hatena mah macam-macam. Yang benar Pak Ustadz, yang pertama, orang yang datang ke tempat pengajian, ke majelis taklim, niat yang pertama, kalau kata orang Sunda mah cuma ingin buncir. Tahu buncir? Aon. Sebel. Warak. Yang pertama niatnya pengen buncir. Yang bagaimana itu? Ada bapak-bapak dari rumah, Pak mau kemana? Mau taklim di situ. Ada peringatan maulid di Musola Al-Hidayah. Atau Pak makan dulu, kalau mau ngaji mah lah tidak usah, nanti juga di sana ada makanan banyak. Ada makanannya? Ada, syukur. Oh, di dalam masuk. Roti juga tepro-tepro. Terus siapa dia di belakang? Iya. Yang pertama tuh, ibu-ibu ya datang ke majelis taklim itu niatnya cuma ingin buncir saja, ingin kenyang. Sengaja dari rumahnya juga nggak makan dulu, biar katanya nih suka ada pengajian mah enak-enak katanya gitu. Masya Allah. Hindari satu. Yang kedua, kata orang Sunda, orang yang datang ke majelis taklim, ke tempat pengajian itu tampangnya saja mau ngaji, mau taklim. Padahal niat yang ada di dalam hatinya, dia cuma ingin naksir dan ditaksir. Woi, ada yang naksir ke saya enggak? Ini ngurus kunyung, udah 70 tahun naksir saya. Enak aja. Masya Allah. Yang mau yang 17, 18 tahun lah, 30 mah apa-apa sih ini? Iya. Ya kalau yang 70 mah udah datang mah udah waduh Gusti. Boro-boro Ustaz. Kedoya. Hati-hati. Enggak kan, saya mah nggak mau naksir, datang ke majelis taklim itu tidak. Mungkin, tetapi ada yang mau ditaksir. Bagaimana? Biasanya lamun di rumah serabak-serempok pemakaian dia. Ibu, pakai daster bolong-bolong masih dipakai baik, nyapu di harapan rumah. Buarang harap anak pengajian mah, duwe gelang, sing segede pelak beca timbo. Pakai bawa-bawa wae aing dia bahasa Cilegon aja. Iya. Padahal mah di rumahnya mah boro-boro nyapu juga pakai singlet, doang pakai gigi semene. Wer.
Barang arep taklim mah anak baju sing paling bagus dijukut tapi bingung milih ge. Oh, tengah tengir barang ieu mah. Masya Allah. Hati-hati. Kenapa kok mau taklim susah amat itu pakai baju juga pilih-pilih kata bapaknya. Anu Pak, soalnya mah biasa. Ibu-ibu mah suka segala-gala diomong. Namun sayangnya pakai baju yang rada biasa-biasa itu cuma diomong. Makanya udah Pak lihat ini Pak yang paling bagus nih Pak. Udah diarani, wih mantap. Hati-hati. Yang pertama itu pengen buncir. Yang kedua pengen ditak. Yang ketiga orang datang ke tempat pengajian ke majelis taklim itu dia niatnya ingin ngadahdir. Kalau ini mah nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini mah kelihatan panas suhunya, kipas nggak mungkin. Tapi biasanya kalau sudah ngaji malam-malam jam 9:30, ibu-ibu, bapak-bapak 9:30 malam, Masya Allah, barang ditanya, Bu, ngerti? Oh, Bu, paham? Iya, apa Bu? Tuh, itu kadang-kadang ibu-ibu mah bahaya. Datangnya itu cuma ingin tidur aja kan. Kalau ke masjid mah enak, tidur, angin sepoi-sepoi kan. Bani duduk itu belak aja nggak tahu nurutan. Dikira kuku muntir, si horeng si rama-rama. Dikira man menunduk lagi berpikir, nggak taunya ada di atas celana. Masya Allah. Yang paling bahaya begini Bu, di Sukabumi itu ada pengajian di kampung sana tuh, jauh pokoknya dari sini. Ustadznya menjelaskan bab wudu Bu, yang hadir nenek-nenek sama kakek-kakek. Ustadznya menjelaskan bab wudu, tahu bab wudu? Kalau di Sunda kan dinadong fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat kadua ngobah beungeutna, tilu ngobah leun dua jeung sikuna, opat ngusap saeutik tina sirahna. Udah di situ aja titik. Yang hadir nenek-nenek sama kakek-kakek, kupingnya udah seliwang. Iya. Apa ya, sudah ada apa tadi gitu tuh, bolak-balik berantem ibu nenek sama kakek-kakek. Aki, kalau aki mah iya punya sirah anu leutik, barang ini yang mana? Karena kedengarannya bukan sirah saeutik tapi sirah anu leutik, bahaya makanya. Jadi kalau ngaji mah jangan tidur, jangan nurutan, konsentrasi ke sini tuh. Nah, yang terakhir, yang datang ke majelis taklim, ke tempat pengajian itu niatnya ingin zikir dan berpikir li'a'la kalimatillah. Yang seperti apa mereka sejak berangkat dari rumah pun sudah berdoa, inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sudah lihat belum dari rumah? Sudah sajalah di sini Pak Isin. Sudah saja kalau di sini dibilang. Terus langsung salaman tuh ke bapaknya, Pak saya mau taklim. Maka ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiketnya sudah di tangan. Makanya niat dulu dari di sana. Hati-hati perbaharui niat kita. Duduk kita di tempat ini jangan sampai tidak ada artinya. Kita duduk di sini untuk berpikir dan berzikir li'a'la kalimatillah, terutama kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Biarin capek kan? Emang siapa yang capek? Masya Allah. Ini emang gak ada bapak-bapaknya di sini mana? Ibu-ibu luar sama berarti di mana-mana pengajian tuh. Iya, cuma kalau rame kalau pengajian ibu-ibu tuh, cuma kadang-kadang gak menang.
Bu, di sini ngomong ini, di sini ngomong ini, di sini ngomong ini, itu ibu-ibu, tapi alhamdulillah lah duduk aja yang tenang di situ. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih tema mari kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Ini bikin dulu 7 hari 7 malam ini Pak Ustadz Iswanto ini. Iya. Mengawali pembicaraan saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Abasa. Enggak usah jauh-jauh. Ada yang hafal surat Abasa? Cung yang hafal. Ada yang hafal enggak surat Abasa? Cung yang hafal? Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya kalau ada yang hafal mau tak kasih ini sama saya. Masya Allah, untung sih mah nggak lagi sekarang. Udah nggak lagi sekarang, Bu. Udah patah. Surat Abasa ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Ada yang hafal? Kan tadi ada door prize. Ini pun door prize sebetulnya, Mas. Ada datang ke Panji Salim, ada door prize-nya. Awas lo niatnya lo. Ya, hati-hati. Allah katakan dalam firman-Nya Ibu, "Faidza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likullin yaumain." Ibu doang satu, seekor doang yang apa? Masya Allah. Pernah nggak ibu mengkaji surat itu, Bu? Allah katakan faida ja'atis shakhah. Apabila sudah didatangkan oleh Allah tiupan yang kedua. Tuh, faida ja'atis shakhah. Apabila sudah didatangkan oleh Allah tiupan yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka manusia akan lari dari saudaranya. Masya Allah, Bu. Wa ummihi wa abi, dan dia pun akan lari dari orang tuanya, dari ibunya berlari, dari bapaknya berlari. Wa sahibatihi wa bani, dan dari sahabat dan keturunannya berlari nanti tatkala sudah ditiupkan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Allah katakan dalam Al-Baqarah 33 sampai dengan 37 tadi. Pak Ustaz, memang apa faedah ja'atis shakhahnya itu? Bu, faedah ja'atis shakhah itu tiupan yang kedua, karena harus dipahami bahwa Allah akan menurunkan dua tiupan. Tiupan yang pertama menurut ahli tafsir dikatakan namanya adalah nafhatul faja wasyaqi. Tiupan yang pertama itu manusia kaget, lalu kemudian manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Abasa dikatakan ketika muncul tiupan yang kedua, maka manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu adalah nafhatul ba'ats wan nusyur. Menurut ulama, Ibu dikatakan, menurut ahli tafsir, itu yang digambarkan oleh Quran surat Abasa ayat ke-33-37 tadi adalah kejadian yang ada di alam mahsyar. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum? Mau duluan enggak? Sok mangga aturan duluan. Apa dulu? Allah karim, hebat orang sini mah. Iya, Allah karim. Nah, menurut ahli tafsir, menurut sebagian ahli tafsir dikatakan bahwa itu adalah gambaran yang terjadi di alam mahsyar. Karena dikatakan, Bu, yang sekarang kita waktu di dunia, Masya Allah, sama anak sayang betul, sama suami sayang betul. Sayang gak sama suami? Sayang, alhamdulillah. Tetapi nanti tatkala manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar, semuanya berlari
bahkan tidak menutup kemungkinan saling menggugat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah, bagaimana ngeri dan dahsyatnya alam mahsyar, bagaimana manusia hiruk pikuknya di alam mahsyar, bagaimana susahnya manusia di alam mahsyar, bagaimana sedihnya manusia di alam mahsyar. Rasul menggambarkan dalam hadis Sahih Bukhari, kalau tidak salah hadis nomor 3162, dikatakan bahwa nanti di yaumil kiamah, tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai dengan yang terakhir. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir dikumpulkan di alam mahsyar. Kengerian yang berikutnya, Bu, di alam mahsyar itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, dan bahkan menurut sebagian ulama belum dikhitan di sana itu, Bu. Makanya tidak salah kalau nanti di yaumil mahsyar tidak ada tuh yang namanya nenek-nenek itu. Muda kabeh nanti, Pak. Masya Allah. Itu gambarannya tuh di alam mahsyar. Nah, manusia berdiri di alam mahsyar selama 40 tahun dengan kondisi berdiri dan kepalanya menghadap ke atas langit menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia duduk kita baru hampir 60 menit aja wis kempor. Ada yang di depan duduknya wis esat. Ada yang di pinggir ngeliatin jam mulu. Ya, lagi taklim mah. Masya Allah, dah itu kalau lagi nonton si itu tuh, ada yang goyang ngebor, goyang gergaji, goyang paru, goyang pahat, begini memang ada juga. Lain memang. Nah, nanti dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar, posisi kita 40 tahun menunggu pengadilan Allah. Mata kita mendongak langit itu, Masya Allah, dengan kondisi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut satu riwayat itu 1 mil jaraknya. 1 milnya itu mil akhirat, bukan mil sekarang kita. Berapa kata Ibnu Abbas, Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu berapa jaraknya. Kalau kita hitung 1 mil, taruhlah 1 kilo, berarti 1000 meter itu. Kalau dihitung ke sana, Masya Allah, tidak bisa kebayang itu. Sehingga menurut sebagian para ulama, manusia tersiksa dengan keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya waktu di dunia. Masya Allah. Diriwayatkan ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, dahsyatnya alam mahsyar. Masya Allah tuh, kita bayangkan seperti itu. Di sini saja nih Pak Ustadz nih, keringatnya bercucuran, padahal panasnya tidak seberapa. Dilingkung dengan tenda, masih baik keringetan. Nanti yaumil mahsyar kita dikumpulkan pada saat itu. Sehingga digambarkan dalam hadis tersebut, manusia saling berteriak-teriak antara satu dengan yang lainnya ini. Seolah Pak Ustadz Zainal Mutakin juga teriak, "Woi, tidak ada tak ini yang bisa menolong kami di sini." Begitu, Bu, artinya digambarkan. Sehingga kata Nabi, "Bring sakabeh jalma murunakan Nabi Adam, enta tulung jeung syafaat Nabi Adam pongadau, aduh karunya teuing manusia boro-boro nyapatan, kau lagi keur bingung tu pangeran sakye benduna." Juga kata Nabi Adam, kamu minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan saat itu, Ibu. Tidak bisa beri senabe jalma. Bayangkan berapa triliun manusia saat itu. Ibu, gambarannya kemarin di Monas ada acara manusia paling banyak 7 juta. Gambarannya sudah seperti itu.
Itu umat muslim saja. Apalagi nanti dikumpulkannya dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Masya Allah, kita bayangkan dahsyat dan ngerinya. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan saat itu. Ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, coba kamu minta saja ke sana. Saya juga boro-boro memberikan syafaat. Saya pun baru tahu bahwa Allah segini marahnya terhadap saya karena saya memakan buah kurdi dulu. Coba silahkan kamu minta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Semua pergi kepada Nabi Nuh. Sekabeh jalma nguruh ke Nabi Nuh. Ditanya, "Ya Nabi Nuh, berikan kami syafaat." Apa jawab Nabi Nuh? "Saya pun tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Saya pun baru tahu kalau Allah marah seperti ini karena saya tidak mampu mengajak anak saya menganut agama Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian kata Nabi Nuh, "Coba silahkan minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim." Nabi Ibrahim tetap tidak mampu. Nyuruh kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun tidak mampu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian semua umat datang kepada Rasulullah. "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah yang terakhir. Engkau adalah khatamun nabiyyin. Engkau adalah nabi yang paling utama dari sekian nabi. Engkau adalah sayyidun nabi. Engkau adalah sayyidul anbiya, utusan paling utusan dari segala utusan. Tolong berikan syafaat kepada kami wahai Muhammad." Itu kata umat manusia. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul lalu kemudian bermunajat kepada Allah, nangis sujud di bawah aras ibu berdoa. Padahal kunci surga sudah ada di diri Rasulullah. Kalau Rasul zalim kepada umatnya, tinggalin baik. Kayak kita kalau kita kan begitu, kalau sudah mau senang mah, lah bye-bye tetangga, bye-bye saudara, bye-bye segala kalau kita mah masuk saja. Rasul tidak itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang berhak masuk ke surga, tetapi beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Melihat demikian, malaikat Jibril lapor kepada Allah, "Ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk surga sebelum beliau membantu umatnya." Apa jawab Allah? "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, aku akan meringankan umat Nabi Muhammad, akan meringankan hisab Nabi Muhammad, dan akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga melalui pintu Babul Amin." Inilah gambaran mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki satu syafaat yang diistilahkan dengan bahasa ulama syafa'atun udhma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, biasa ya, lamun ada pangan, lamun ada makanan, kalau enggak ada hujan, ustadznya dilupain kalau begini nih. Ada bubar banyak kabur. Masya Allah. Nah, itu adalah gambaran syafaat yang dijanjikan Rasulullah kepada umatnya. Pertanyaan bagi kita, siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaatul utma Rasulullah, akan dimasukkan surganya Allah melalui pintu Babul Amin itu? Siapa umat Rasulullah? Mau gak jadi umat Rasul? Mau gak masuk surga melalui pintu Babul Amin? Mau dapat syafaat utma dari Rasul? Sudah tahu belum caranya? Walaupun kita ngejerit-jerit, saya umat Muhammad, saya umat Muhammad, tetapi kalau sikap dan perilaku kita jauh tidak mencerminkan perilaku umat Nabi Muhammad, sampai lebaran muda pun Allah melalui Rasulnya tidak akan mengangkat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi walaupun kita tidak ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kalau sikap dan perilaku kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka insya Allah akan diangkat menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lalu bagaimana Pak Ustaz agar saya menjadi umat Rasulullah? Siti Aisyah pernah ditanya, Bu, bagaimanakah sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlaknya? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quranul Karim. Kembali ke kita, waduh Pak Ustaz, kalau satu Quran maaf saya mah berat. Bagaimana ini tak? Setidaknya Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin mendapatkan syafaatul ummah Rasulullah, kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu Baitul Amin, setidaknya ada 5 ciri, 5 sikap hidup, 5 akhlak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Allah katakan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum biwujuhihim min atharis sujud. 5 ciri yang mustari, tanda yang takkan pernah hilang kalau manusia ingin menjadi umat Rasulullah. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, yakni keras terhadap kafir, inklusif, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Saya tidak terlalu banyak berbicara masalah kafir, karena kafir pun ada kafir yang harbi sifatnya apa yang dimi. Kalau di kalangan kita itu dimi, mereka tidak mengganggu kita. Tapi kalau sekali mereka mengganggu kita, pantang mundur 1 langkah pun akan kita hadapi. Betul? Saya tidak terlalu banyak berbicara kita disuruh keras terhadap kafir. Yang ingin saya lebih banyak bicarakan adalah kita disuruh keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Ini kadang-kadang barangkali dalam sikap hidup kita sehari-hari, karena saya yakin untuk mengakui Allah ada 3 mustahil bagi kita. Tetapi kalau sikap hidup dan perilaku kita, mungkin itu sering kita laksanakan. Oh, suka syahadat setiap hari, suka syahadat tiap hari. Masya Allah, di kampung sana pun yang di jauh Bu, sama mengucapkan 2 kalimat syahadat tiap hari. Tetapi datang UGB percanten, datang Mbah GB percanten, datang Mbah Dimas Allah karim. Kalau ngomong setiap hari syahadat dia berucap kepada Allah, tetapi keimanannya sudah digadaikan di atas akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Bu, kalau di sekitar kita ada yang mengaku-ngaku dapat wangsit, dapat wajib, dapat apalagi itu, dapat apapun bentuknya, jangan sekali-kali kita percaya. Apalagi kalau sudah mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan kita, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Pancaskan di dalam hati, siapapun orangnya yang mengaku-ngaku nabi tidak layak untuk kita yakini. Satu, kadang kita keras terhadap kafir, harus balik. Kita harus keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Masih ini Bu, lanjut. Masya Allah, panjang ini Bu, kalau ngaji ini sampai nanti jam 2 bisa jadi. Gak apa-apa sholat zuhurnya 2:30. Masih dikatakan. Masya Allah. Lalu Bu, yang tak kalah penting, kita diperintahkan keras untuk terhadap berbagai bentuk macam kekafiran itu Bu. Nih, biasanya kan kalau bulan Maulud atau bulan Rajab, biasanya kita pergi ziarah, ya Bu ya, ziarah ke makam Sunan A, Sunan B, Sunan C, Sunan D. Silahkan mangga katuran, silahkan. Tetapi di sananya jangan meminta-minta. Kita berdoa kepada ahli kubur. Rasul katakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazurruha li'annaha tuzakkirul maut wal akhirah."
Kan kebiasaan kita kalau di rumah lagi bro, di juru bro, di pantong ayah di tengah imah, lagi wange hartane, suami lagi nurut, boro-boro inget nih mati itu. Boro-boro inget kena kematian itu, betul tidak? Makanya kata Rasul, jalanlah kamu ke sana biar kamu ingat kematian. Ingat nggak sama mati? Mau duluan aku belakangan? Jangan salah, biasanya kalau kematian datang itu nggak pilih-pilih. Bisa yang duduknya di rumah duluan, ya. Bisa juga yang nyender duduknya duluan. Awas tuh, hati-hati. Ini pun kadang-kadang bukan ngelarang, silahkan saja. Yang penting niat yang ada di dalam hati kita jangan sampai terlanjur berubah niat kita. Dari sini Masya Allah kita berangkatnya sudah bagus, ingin lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mengingat kematian. Barang nyampe ke sana, ya Sunan, anak saya belum dapat jodoh, ya Sunan, tolong cepatkan Sunan, bajunya digosok-gosok nggak dicuci sampai ke rumah. Musyrik kepada Allah. Hati. Sementara tanda dan ciri umat Rasulullah asyiddaul alal kufar, keras terhadap kafir, inklusif, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Sebentar lagi mau tahun baruan, betul? Berapa hari lagi tuh? Masya Allah. Anehnya itu padahal itu tahun baru orang dia tuh, bukan orang kita. Tapi yang super sibuk kadang orang-orang kita, orang-orang Islam. Betul tidak? Yang betulnya kenceng dia yang suka melaksanakan. Itu kadang-kadang kita dari maghrib, dari sore sudah siap beli petasan, beli kembang api. Masya Allah, buat apa? Nanti katanya dibakar. Anak-anak muda pergi ke pantai. Masya Allah, mendingan kalau sendiri-sendirinya nonggeng, pakai motor itu pusing gede punku. Masya Allah, itu bapaknya nggak malu tak seperti itu. Barang sampai ke bibir pantai, nunggu jam 12 ibu, yang banyak duitnya bakar kambing, yang tidak sedikit duitnya bakar ayam, yang nggak punya duit kasihan bakar sampah. Masya Allah, hati-hati. Ini tahun baru nih. Padahal Allah sudah katakan dalam firman-Nya, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nih 4 bulan saja, bulan mulia bagi orang Islam. Tidak usah dirayak-rayakkan begitu rupa. Masya Allah. Hati-hati. Bakar petasan, bakar kembang api. Padahal Allah sudah katakan, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka memubadirkan harta itu adalah musuh-musuhnya setan, laknatullah. Jadi kalau begitu, yang suka bakar kembang api, suka yang segala-gala di tahun baru, berarti dia teman-temannya. Ibu yang ngomong, bukan saya. Bodoh, ayam ada udang itu bisa bodoh. Masya Allah. Lucu bu, 2 minggu yang lalu Ustadz Jenal ada yang undang di daerah Grogol, namanya daerah Cilegon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada di rumah Ustadz, nggak kemana-mana. Makanya ada di rumah juga memang nggak kemana-mana. Nama apa bu? Kata saya, anak saya mau ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa bu? Sweet 17 Pak Ustadz katanya. Mau ngerti gak Sweet 17? Menang kan jelasin ya. Dicing. Ya, Sweet 17 singkat kata ya oleh. Namanya Ustadz kemanapun hayu baik diundang mah. Datang. Barang datang bu, ternyata acaranya belum dimulai dengan pembukaan. Kata MC biasa, acara yang pertama membaca ayat-ayat Al-Quran biasa pertamanya Pak Bu. Biasa. Acara yang berikutnya adalah prosesi ulang tahun. Di situ dimulai. Tok, lilinnya dinyalakin karena 17 tahun. Ada gambar 17, padahal kalau dulu bukan begitu. Dulu mah lilinnya itu 17. Dipacang tok. Makanya kalau nenek-nenek ulang tahun 70 tahun, modar dia keburu paeh niup lilin oge. Iya aja.
Masya Allah. Udah gitu tinggal kata Bu, sudah beres semuanya, ada tutup balon segala kan, perayaannya itu di dalamnya sudah ada dimerekin, ada joget apa gitu, goyang kebur, goyang ngecor, kalau ditusuk gitu tuh ya, langsung joget hukumannya, Masya Allah. Itu Bu. Lalu kemudian tuntas setelah itu acara baru naik, kiainya naik. Sudah beres acara, mau pulang, orang-orang sudah pulang, saya bisikin, kalau tahun depan, kalau mau ngaji ya sudah ngaji aja doang, ya jangan pakai begitu-begitu, hal-hal yang mendekati kepada kemusyrikan mah tidak usah, ya kata saya begitu. Apa jawabnya Bu, kata anaknya? Ustaz mah kagak gaul. Ini mah globalisasi Ustaz, kata Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, tahu nggak globalisasi Bu? Tahu nggak? Tahu nggak? Ntar dikasih. Masih ada waktu ini kan? Waduh, sebentar. Requestnya dari panitia katanya jangan lama-lama ntar katanya. Saya bilang ya apa-apa. Saya mau amplopnya juga sudah dirapat kok. Nggak mungkin dibuka lagi kata saja. Ya. Tahu globalisasi apa Bu? Menurut orang-orang pinter, yang namanya globalisasi itu ditandai dengan 3 hal Bu. Yang pertama food, passion, fun. Itu 3 tuh. Food, apa itu Ustaz? Food itu makanan. Itu adalah globalisasi tandanya. Coba Ibu perhatikan anak-anak Ibu zaman sekarang. Ngerengek kan? Ibu pengen ke KFC sih Bu. KFC mau ngapain di sananya? Ya mau makan ayam Bu, ayam fried chicken. Nah itu kambing Ibuku. Di dapur ada itu ayam. Itu bukan ayam Ibu, bukan KFC. Iya kan Bu ya? Makanan. Belum lagi Bu, kalau Ibu dulu punya anak-anak, paling-paling takutnya kejorok dia masuk ke selokan. Kalau anak-anak sekarang coba bayangkan, di kamar saja di kamar, Masya Allah itu akibatnya akan lebih fatal Ibu. Iya kan Bu? Masya Allah, hati-hati. Makanya kata orang pintar, yang pertama tanda globalisasi itu adalah food, makanan Ibu, yang akan merusak dan menghancurkan manusia. Bahkan orang-orang sekarang sudah tidak memperhitungkan lagi halal dan haram, yang penting enak di tenggorokan di Allah. Memang benar kan? Padahal Rasul sudah memperingatkan, barang siapa orang yang memakan makanan, zat-zat makanan masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam pori-pori tubuhnya, maka hakikat darah yang mengalir di dalam tubuhnya, kalau makanan itu tidak halal, maka termasuk api neraka yang mengalir di dalam tubuhnya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Food. Yang kedua passion. Passion pakaian Ibu. Masya Allah, dari Cilegon ke sini tadi di tengah jalan, dah itu pakai kudungan orangnya mah rapi, tetapi menikah leput. Masya Allah, pakaian, Masya Allah Bu. Mungkin seminggu yang lalu di kampus ada mahasiswa terlambat datangnya Ibu, terlambat datang. Datang, matanya merah. Saya tanya kenapa itu mata merah? Pak, tadi katanya di jalanan macet beneran Pak. Maklum lagi dicorok katanya gitu. Lah terus apa hubungannya dengan mata kamu merah? Pak naik angkot, saya turun di sini, di depan ada anak SMA. Barang itu jumpa pakai roket 3 jari di atas lutut. Coba hitung 3 jari di atas lutut makin dinaik-naikin, diturunin tetap baik pendek. Lah terus apa hubungannya dengan mata kamu yang merah? Ya Pak, kalau ngelihat begitu mah jangankan saya, aki-aki 7 mulut juga masih doyan. Terus apa hubungannya? Ya kan Pak katanya, nggak dilihat sayang, dilihat dosa. Saya pernah dengar dari Papa, pandangan pertama adalah nikmat, pandangan selanjutnya adalah terserah Anda, yang penting tidak ngedip. Makanya Pak saya mah melotot aja katanya ngeliatin itu, merah mata saya. Allah karim, Muhammad Rasulullah. Ini Bu. Dan kadang-kadang sekarang sudah tidak beda kan? Pakaiannya si Marcona orang Jayanti dengan Madonna yang ada di Amerika sekarang sudah tidak ada beda. Ya,
Madonna di sana sudah mau membuka seluruh auratnya, kalau si Markona orang Jayanti tidak izin pakai you can see leg mong. Yutu kamu ken itu dapat, si itu melihat leg mong kelek yang kata mong. Dan tidak izin, kadang-kadang ibu-ibu juga nyapu di depan, war aja. Ada yang guru di sini, ada yang guru, ada yang kerjaannya sebagai guru, ada kerjaannya guru, mata pelajaran yang dipegangnya pikir bisa ngomongin di kelasnya aurat. Nah, kalau aurat perempuan itu terutama kalau perempuan seluruh kujurnya, tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Barang subuh-subuh nyapu di depan rumahnya pakai segini doang, maka sudah hering kuleta. Hati-hati matanya. Fashion. Yang ketiganya fun, hiburan. Masya Allah Bu. Kalau dulu Bu di kampung, saya di kampung dilahirkan daerah Sukabumi sana. Habis maghrib apa Bu? Abatasun jahaun dadarojun. Tuh kalau dulu, ya kan, anak-anak sudah naik sedikit apa? Wakuna miman sumanunan surida wasabikulah fakunatin badah. Dulu mah, kalau sekarang coba habis maghrib ibu-ibu mau ditemenin lagi sama ibu-ibunya juga. Maghrib itu, Masya Allah. Hati-hati. Ini yang pertama, tanda umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menurut Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-21, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kafir, inklusif, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Requestnya sampai jam, waduh Gusti, ini teh baru satu. Yang kedua, setelah asyidda alal kufar, yang kedua ruhama bainahum. Yang namanya tanda umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat Rasul, ruhama bainahum. Dia saling asah, saling asih, saling asuh antara sesama mukmin dan sesama muslim. Saya tanya, ibu sayang sama tetangga enggak? Malu-malu jawabnya, sayang. Ketawa. Kamu benar sayang sama tetangga. Ibu di rumah masih masak daging ayam 2 kilo, diopor sewangi-wanginya. Suka ngasih tetangga enggak? Iya, airnya doang. Masya Allah. Masya Allah. Ada di sana mah tetangganya itu kebagian baunya doang. Masya Allah. Allah karim. Nih, ruhama bainahum, saling asah, saling asuh, saling asih antara sesama mukmin dan sesama mukmin. Kan Rasul katakan, sayangilah orang yang ada di dunia, maka Allah akan menyayangi kamu. Betul? Ibu suka sodako? Suka. Yang banyak apa yang sedikit? Sedang-sedang aja. Kalau di kantong ibu ada duit 555.000, ibu datang ke sini di depan sana tuh ada kotak amal. Di kantong ibu ada 555.000, mana yang mau ibu kasihkan? Wadah buai penyakitnya orang muslim itu. Masya Allah. Sempit baik. Atau tambah lagi, di kantong ibu ada duit 550.000, mana yang mau disumbangin? Nggak ada. Nggak ada, kan katanya nggak ada receh. Masya Allah. Padahal Allah katakan, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita itu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sangat tinggi di hadapan Allah sebelum kita mampu menafkahkan, mampu mensedekahkan, mampu memberikan yang terbaik yang kita miliki. Insya mau nggak? Mau. Punya harta kita infakkan yang terbaik, betul? Punya materi kita infakkan yang terbaik, betul?
Punya suami kita bagikan, mau? Allah jadi. Tetapi yakin Bu, hati-hati juga, jangan sampai Masya Allah barang nyumbangnya mah orang gede, apa enggak gede, enggak, cuma 100.000 rupiah, cuma sekampung sejagat-jagat tahu. Jangan juga seperti itu. Berusaha untuk kita pendam kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat waktu Ibu kita ekspres saja, jangan sampai tidak sampai. Jangan sampai tidak sampai, gimana maksudnya itu? Dua, yang ketiga, tadi asyidda walal kufar rohamau bainahum. Yang keempatnya, tarahum ruk'an sujada. Umat Rasulullah senantiasa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Ibu suka ruku, suka sujud, tetapi kalau sholat kita itu diterima atau tidak oleh Allah, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Yang penting syarat dan rukunnya sudah kita penuhi. Emang ada gitu kan sholat yang tidak diterima oleh Allah? Jangan salah Bu. Silakan buka Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan 43, di mana Allah katakan fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bu, nanti di akhirat saling bertanya-tanya antara penduduk surga, kenapa sih dia itu digodok ke dalam neraka Sakor? Apa sih neraka Sakor itu Bu? La tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Yang namanya neraka Sakor itu kalau membakar kepada tubuh, la tubqi wa la tadar, tidak akan ada yang tersisa dari tubuh kita Bu, tapi dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan lagi, terus itu digodok. Bagi siapa neraka Sakor itu? Lam naku minal musallin. Bagi orang-orang yang tidak termasuk pada mengerjakan sholat. Umat Rasulullah senantiasa mengerjakan sholat. Ibu suka mengerjakan sholat. Tetapi apakah sholat kita masuk dalam kategori orang yang mengerjakan sholat atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas kata Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang namanya orang tidak termasuk kategori sholat itu adalah orang yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Itu pun diancam oleh Allah dengan neraka Sakor. Lalai gimana Pak Ustaz? Pertama, lalai sebelumnya. Lalai sebelumnya gimana? Ibu tidak menjaga waktunya, tidak menjaga toharohnya, wudunya kecepret. Boro-boro setiap anggota tubuhnya baca doa, Allahumma bayyid wajhi bi nurika, makanya asam-asam bukan aja. Toharohnya dijaga, terus kemudian saat waktunya juga dijaga. Jangan kagok sama sinetron, jangan kagok dengan masakan, jangan. Itu maknanya, karena khawatir masuk dalam kategori orang-orang tidak mengerjakan sholat. Lalu lalai juga ketika melaksanakan sholat. Apa maknanya? Tidak menjaga syarat rukun dan hal-hal yang membatalkannya. Masya Allah, ada mu'alaf 4 orang masuk Islam, sholat berjamaah, yang satu di belakangnya perut bekentut. Kata temannya yang satu, sirmalan kamu malah lagi sholat, bekentut batal atau udah 2 orang. Kata yang ketiganya, kalau sholat jangan ngomong. Kata yang ketiganya, tuh batal, imamnya lagi ngomong, sirma kalau lagi sholat tidak boleh berbicara, untung be kita mau enggak. Ini hati-hati Bu. Ya, hati-hati. Baca yang betul, terutama baca Qur'annya. Di sini mah yakinlah kategori baca Qur'annya bagus, tetapi kadang-kadang kita sudah terlewatkan. Dalam baca Qur'an itu ada lahan, kesalahan. Lahannya itu jali, kelihatan. Bagaimana jali itu kelihatan betul? Ibdalu harfin bi harfin, mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Tak kadang-kadang tuh. Ibu lagi sholat baca Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kelihatannya betul. La in sakartum, sin padahal di situ tuh. Karena berbeda sakaro dengan syakaro. Kalau sakaro mabuk, kalau syakaro tuh
kur. Makanya hati-hati. Di sini ibdalu harfin bi harfin, ngeganti huruf satu dengan huruf yang lain, bahaya. Aduh, tak gimana saya bacanya cuma segini doang. Lakukan menurut kemampuan kita, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk terus belajar. Itu maknanya. Lalu ada lagi ibdalu harokatin bi harokatin, ngeganti harokat satu dengan harokat yang lain, bahaya itu ibu. Di kampung saya ada yang sholat berjamaah, Bu. Kebetulan sholat berjamaah itu Ramadan. Lalu kemudian dia baca Qur'annya, kan ada Quran surat Al-Qadar ya. Kata imam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata imam di belakang, Pak Ustaz til gitu. Oh gitu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul Pak Ustaz katanya. Siapa mentang-mentang kakolot, aing dibaca tul jerat til, aing dibaca til jerat tul. Padahal lihat hurufnya betul no maknanya. Hati-hati betul ya kita ketika baca Quran. Ada Bu, masya Allah di kampung mah kadang-kadang imamnya sudah tua, sering pikunan baca Quran itu, sudah terkenal kalau baca surat. Kalau sholat maghrib baca Qurannya surat Qul sama kuliah. Makanya terkenal kalau di kampung sana mah Pak Kuliah sama Pak Qul. Kalau lewat mau kemana Pak Kuliah, mau ke sana, mau kemana Pak Qul, mau ke sana. Tiba-tiba suatu ketika Bu, ada anak ikut sholat. Imamnya biasa, Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata anak yang satu nih, karena kebetulan ada dua, pasti kuliah katanya. Kata yang satu lagi, enggak, dia pasti kulhu katanya gitu. Enggak, kulhu, ribut kan. Kata imam, daripada gua baca kulhu, dikiranya ngebela yang satu. Baca kuliah, gak takut dikatakan ngebela yang satu. Ingat satu ayat, hafal tapi rada pendek, tapi lupa ingat lagi. Bacanya surat apa yang pendek? Inna a'tainakal kautsar. Ai, beda ai nama oi dari belakang itu. Iya, lalu kemudian wa ma adraka apa inna anzalnahu fi surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Orang lupa sih. Makanya kata si makmum yang di belakang, innalillahi Pak Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar sholatnya. Makanya perbaiki bacaannya ketika sholat, perbanyak hafalannya ketika sholat, karena tanda umat Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Yang keempat, yang tahuna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari keridhaan dan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya adalah apa Bu yang kelima? Tarahum ruk'an sujada. Di wajahnya senantiasa kelihatan bekas-bekas sujud. Apa artinya? Dia senantiasa menerapkan nilai-nilai sholat yang sudah dia kerjakan. Mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, karena sesuai request ini pun sebetulnya sudah lewat. Saya dikasih jam sampai 11:30, tapi ini sudah korupsi. Insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.